Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sabar, paling lembut dan paling bijak dalam mengendalikan amarahnya. Perkenalkan, nama saya Kevin Lufenraditya dari SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan dakwah dengan tema menjauhkan diri dari perkelahian. Tema yang sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Karena sejatinya, berbicara tentang perkelahian bukan hanya tentang fisik, tapi tentang bagaimana kita mengelola emosi, mengenali diri, dan membangun kedewasaan spiritual. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman di mana emosi seringkali lebih cepat muncul daripada kesadaran. Perkelahian hari ini tidak hanya terjadi di jalanan, tapi juga di sekolah, di dunia maya, bahkan di dalam keluarga. Kita sering melihat orang saling menghina di media sosial, membalas komentar dengan kebencian, atau saling menantang hanya karena berbeda pendapat. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan, bukanlah orang kuat itu yang menang dalam gulat, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini tampak sederhana, tapi menyimpan makna luar biasa. Rasulullah mendefinisikan kekuatan bukan sebagai kemampuan mengalahkan orang lain, tapi kemampuan mengalahkan diri sendiri. Dalam psikologi modern, hal ini disebut self-control atau pengendalian diri, kemampuan untuk menahan dorongan sesaat demi nilai dan tujuan yang lebih tinggi. Mari kita lihat secara psikologis, apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang marah. Saat emosi marah muncul, otak bagian amigdala, pusat emosi, aktif lebih dulu sebelum bagian logika atau prefrontal cortex. Itulah mengapa ketika marah, manusia sulit berpikir rasional, tubuh pun bereaksi, jantung berdebar, napas cepat, suara meninggi. Inilah kondisi di mana ego mengambil alih, sementara hati dan akal tertinggal. Dan dalam momen itu, setan melihat kesempatan. Ia membisikkan bahwa kamu harus melawan, jangan mau diremehkan, buktikan siapa yang kuat. Padahal sebenarnya, disitulah kita sedang diuji. Apakah kita dikendalikan oleh emosi atau kita mampu menjadi pengendali diri? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk pause, berhenti sejenak sebelum bereaksi. Beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika belum hilang marahnya, maka berbaringlah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam psikologi, ini disebut embodied regulation, mengatur emosi melalui tubuh. Dengan mengubah posisi, tubuh memberi sinyal pada otak bahwa kita aman. Tidak perlu melawan, perlahan amarah pun menurun. Sahabatku, seringkali perkelahian berawal dari hal kecil, saling ejek, salah paham, atau rasa tidak dihargai. Tapi dari hal kecil itu bisa tumbuh besar. Satu kata kasar bisa menjadi bara yang membakar hubungan bertahun-tahun. Padahal Islam mengajarkan bahwa diam ketika marah lebih mulia daripada membalas dengan kata-kata tajam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, yang artinya yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini mengajarkan dua hal besar. Pertama, menahan amarah bukan karena kita lemah, tapi karena kita memilih kedamaian. Kedua, memaafkan bukan karena orang lain pantas, tapi karena kita ingin hati kita tenang. Dalam psikologi, memaafkan itu seperti melepaskan beban berat dari pikiran.
Orang yang memendam amarah terlalu lama akan merasakan stres, gelisah, bahkan bisa jatuh sakit secara fisik. Memaafkan bukan hanya tindakan spiritual, tapi juga bentuk self-healing, penyembuhan batin. Bayangkan, jika setiap orang menolak untuk berkelahi, berapa banyak masalah yang bisa dihindari. Kita tidak hanya menyelamatkan diri dari luka fisik, tapi juga dari luka hati dan dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Apa manfaat yang bisa kita berikan kalau kita malah menebar amarah? Sebaliknya, jika kita menjadi orang yang menenangkan suasana, yang menolak perkelahian, maka kita menjadi jalan kedamaian bagi orang banyak. Dalam psikologi sosial, hal ini disebut conflict resolution, kemampuan menyelesaikan konflik dengan komunikasi dan empati, bukan kekerasan. Jadi, menolak perkelahian bukan hanya keputusan moral, tapi juga keputusan yang cermat secara emosional. Sekarang, mari kita lihat dari sisi spiritual. Setiap kali kita menahan amarah, Allah mencatatnya sebagai amal yang besar. Rasulullah bersabda, siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk dan mempersilahkannya memilih bidadari yang dia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ternyata mengendalikan amarah bukan sekedar perilaku baik, tapi ibadah yang mendatangkan kemuliaan di akhirat. Sementara perkelahian, walaupun terlihat menang di dunia, seringkali hanya meninggalkan penyesalan dan dosa. Ingat, yang menang dalam perkelahian belum tentu benar, tapi yang menahan diri, dialah yang dimenangkan oleh Allah. Mari kita refleksikan lebih dalam. Mengapa kita mudah terpancing? Karena seringkali kita mencari pengakuan dari luar, ingin dianggap kuat, disegani, dan ditakuti. Namun, dalam psikologi positif, kekuatan sejati justru datang dari dalam, dari kemampuan kita untuk merasa cukup, untuk tidak membiarkan orang lain mengendalikan emosi kita. Seseorang yang mudah marah sebenarnya sedang memberikan kekuasaan kepada orang lain atas dirinya. Artinya, ketika orang lain memancing emosi kita dan kita marah, kita sedang membiarkan mereka mengendalikan diri kita. Sebaliknya, ketika kita tetap tenang, kita menunjukkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas diri dan hati. Itulah bentuk tertinggi dari self-awareness, kesadaran diri yang menjadi dasar dari kedewasaan spiritual. Sahabatku, setiap kali kamu memilih diam daripada membalas, kamu sedang memenangkan perang terbesar, perang melawan dirimu sendiri. Setiap kali kamu memaafkan, kamu sedang menyembuhkan hatimu sendiri. Dan setiap kali kamu menolak perkelahian, kamu sedang membangun peradaban yang lebih damai. Dunia ini sudah cukup panas oleh kebencian dan ego, maka jadilah bagian dari kesejukan. Tenangkan hatimu, kendalikan emosimu, dan jadilah seseorang yang menghadirkan damai dimanapun kamu berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mampu menahan diri, menabar kedamaian, dan meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam menghadapi amarah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.